Pada musim panas sekitar tahun 1947, terjadi insiden yang misterius di dekat Roswell, New Mexico. Sebuah objek terbang yang berbentuk cakram mirip dengan UFO mengalami kecelakaan dan jatuh di sebuah peternakan. Insiden ini segera menarik perhatian masyarakat dan pihak berwenang setempat. Berbagai spekulasi dan teori muncul seiring berita tentang kejadian ini. Pihak berwenang berhasil menemukan jasad makhluk asing di dalam piring terbang tersebut. Banyak yang percaya bahwa tubuh makhluk luar angkasa ini kemudian diam-diam dikumpulkan dan dibawa untuk dilakukan otopsi di luar pengetahuan publik. Apakah benar adanya UFO? Mari kita bahas di video kali ini. Bulan Mei 1995, seorang produser musik asal Inggris yang bernama Ray Santilli mengumumkan ia telah mendapatkan rekaman otopsi jenazah alien itu. Santilli mengklaim bahwa ia telah mendapatkan video sebanyak 22 gulungan. Kalau dulu itu kan berbentuk film. Terdiri dari 21 video dan 1 negatif. Film-film ini didapatkan dari seorang pensiunan kameramen militer. Klaim ini pun menciptakan kontroversi besar dalam komunitas penelitian fenomena UFO dan makhluk asing. Pensiunan videografer ini 40 tahun yang lalu adalah orang yang ditugaskan untuk merekam proses otopsi. Namun tanpa diketahui oleh atasannya, ia telah mencuri salinan rekaman tersebut. Santilli kemudian membayar sebesar $100.000 untuk salinan rekaman tersebut. Kameramen tersebut dikatakan berusia sekitar 80 tahun pada tahun 1995. Riwayat pekerjaannya yang mencakup pengalaman sebagai kameramen angkatan udara dan pasukan khusus angkatan darat adalah salah satu aspek yang menambah kredibilitas klaim tentang film-film tersebut. Bahkan, kameramen tersebut juga terlibat dalam proyek Manhattan atau bom atom di White Sands. Cerita ini pun semakin menarik karena kameramen tersebut menceritakan bahwa pada tanggal 2 Juni 1947, ia menerima pesan langsung dari Jenderal McMullen. Pesan tersebut memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan di dekat Roswell dan meminta kameramen tersebut untuk segera pergi ke White Sands untuk memvideokannya. Setibanya di sana, ia melakukan proses pengambilan gambar dan video yang diminta oleh pihak berwenang. Di dalam rekamannya tersebut dengan versi hitam putih, terlihat jenazah dari alien yang seperti manusia. Alien itu terlihat sedang terbaring di meja operasi dengan beberapa dokter dan dalam rekaman tersebut, kamera yang digunakan untuk merekam cenderung goyang dan tidak fokus. Saat para dokter itu memeriksa jenazah alien, tangannya memiliki 12 jari dan di dalam video itu juga terlihat para dokter sedang membedah dada alien tersebut dan mengeluarkan organ dalamnya sampai membedah otak dari alien tersebut. Perlu kalian ketahui, rekaman ini berhasil mencapai tingkat popularitas yang sangat tinggi dan berdampak besar. Video rekaman tersebut berhasil dijual ke berbagai stasiun TV di 33 negara yang menjadikan fenomenal internasional. Rekaman ini juga mempengaruhi budaya populer, bahkan sampai ada pembuatan film tentang fiksi ilmiah Alien Autopsy yang dibintangi oleh 2N dan Depp. Setelah rekaman itu tersebar, para ahli menduga jika video tersebut settingan atau dibuat-buat. Karena dari cara dokter ahli bedah yang ada di dalam video tersebut menunjukkan bahwa mereka memegang peralatan mereka dengan tidak benar. Beberapa pengamat juga mengatakan bahwa tubuh yang dibedah terbuat dari karet. Bahkan kalian bisa melihat setiap kamera mendekati tubuh alien tersebut menjadi tidak fokus atau blur. Dr. Paul O'Higgins, seorang ahli anatomi dari University College London, ia mengatakan bahwa jika makhluk yang digambarkan dalam rekaman adalah makhluk asing yang tidak sama dengan manusia, maka akan sangat tidak mungkin melakukan otopsi dengan rinci dalam waktu yang singkat seperti dalam hitungan jam. Terlepas dari itu semua, dalam sejarah penelitian UFO, insiden Roswell memang telah menjadi salah satu titik fokus yang paling banyak menarik perhatian. Banyak yang berharap bahwa insiden ini mungkin akan mengungkapkan rahasia makhluk asing dan teknologi canggih yang telah disembunyikan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini tidak ada bukti konkret yang secara ilmiah dapat mengkonfirmasi adanya makhluk asing atau penutupan informasi oleh pemerintah.
April 2006, sebuah film komedi Alien Autopsy dirilis berdasarkan cerita Santilli tentang penemuan rekaman otopsi. Santilli adalah produser film tersebut sebelum merilis film Sky One memenangkan film dokumenter Alien Autopsy, di mana Santilli mengaku pada wartawan yang bernama Iman Holmes bahwa film otopsi alien hampir semuanya palsu. Dan bahwa rekaman otopsi alien di Roswell sebenarnya adalah hasil karya dari seseorang pembuat film bernama Spyros Melaris di sebuah apartemen di London. Dengan menggunakan sebuah patung busa yang diisi dengan organ dalam hewan, Spyros Melaris berhasil menciptakan ilusi yang cukup meyakinkan dalam rekaman hitam putih tersebut. Spyros mengaku diberi dana sebesar 30.000 pound sterling untuk membuat film tersebut. Ia kemudian meminta bantuan sahabatnya, seorang pematung bernama John Hamris, untuk menciptakan makhluk asing palsu yang digunakan dalam rekaman tersebut. John Hamris juga berperan sebagai salah satu dokter ahli bedah dalam film tersebut. Selain itu, kekasih Spyros juga ikut berperan dalam pembuatan rekaman ini. Sang kekasih mempelajari buku-buku kedokteran dasar dan berbicara dengan para ahli bedah dan patologi untuk memberikan kesan realistis dalam adegan otopsi. Selain itu, ia juga berperan sebagai perawat dalam video tersebut. Mereka sebenarnya membuat dua film otopsi alien, karena yang pertama dianggap tidak realistis. Di pengambilan film yang kedua, mereka menggunakan karet untuk mengisi boneka, terutama pada bagian kaki yang berlubang karena terisi gelembung udara. Penggunaan bahan karet ini mungkin dilakukan untuk menciptakan ilusi realistis dalam film tersebut dan memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam rekaman pertamanya. Hampers membeli kaki domba dari penjual daging. Dan tidak lupa juga, dia membeli 3 otak domba dan 1 otak babi dimasukkan ke dalam patung alien agar terlihat seperti otak asli. Setelah selesai merekam semua film, rekaman tersebut diberikan kepada produser TV Bob Kvyat Gary Schofield yang merupakan rekan bisnis Santilli. Ditambah lagi dengan seorang pria yang mengaku sebagai pensiunan kameramen. Meskipun Santilli mengaku bahwa video itu hanyalah buatan dengan alien ciptaan palsu, namun Santilli tetap bersikeras bahwa otopsi alien memang sungguh-sungguh terjadi, mungkin di area 51. Tetapi karena kondisinya buruk, ia membuat ulang proses otopsi tersebut. Meskipun rekaman otopsi alien Roswell secara luas dianggap sebagai kebohongan, sejak awal ia tetap menjadi salah satu ikon terkenal dalam budaya populer dan kisah UFO. Rekaman tersebut telah membantu mempopulerkan mitologi ekstraterestrial khususnya seputar insiden Roswell dan telah menyebabkan banyak orang terus tertarik dan terpesona oleh cerita tentang alien dan UFO. Nah, kurang lebih begitulah kisah dari penemuan alien yang akhirnya diotopsi tapi ternyata hanya tipuan belaka atau dibuat dari patung. Kurang lebih kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.